Proyek strategis IKN PLN hadirkan listrik tanpa kedip. PT PLN, Persero, mengawal kunjungan 3 hari Presiden RI Joko Widodo ke Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. PLN menyiapkan pasokan listrik yang andal dan mengerahkan ratusan personel dengan kelengkapan pendukungnya dalam setiap kunjungan ke proyek strategis tersebut. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan, untuk mengawal kunjungan Presiden selama 3 hari di IKN, PLN telah menyiapkan pola pengamanan pasokan listrik yang sistematis guna menghadirkan listrik tanpa kedip di titik-titik utama kunjungan. 312 personil yang terdiri dari petugas PLN dan pelayanan teknik juga telah kami siagakan beserta kelengkapan genset dan UPS sebagai backup kelistrikan, ungkapnya. Darmawan mengatakan, PLN telah merancang sistem kelistrikan IKN berbasis teknologi modern paling mutakhir dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social and Governance, ESG. Sehingga dalam penyediaan pasokan listriknya akan berbasis pada energi baru terbarukan, EBT, yang ramah lingkungan. Dalam pembangunan sistem kelistrikan IKN, PLN mengusung konsep Green, Beautiful and Smart. Implementasi konsep ini juga telah dikomunikasikan dengan baik oleh PLN kepada stakeholder terkait, tambahnya. Lebih lanjut Darmawan memaparkan, saat ini kondisi pasokan listrik di sistem interkoneksi Kalimantan dalam kondisi aman untuk menopang kebutuhan listrik di IKN. Dengan kemampuan daya sekitar 200 MW, MW, dilengkapi 5 gardu induk, GI, tersebar untuk mengamankan kelistrikan dengan total support daya sekitar 155,2 MW. Untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di 15 lokasi kunjungan, PLN menyediakan UPS sebanyak 11 unit dengan total kapasitas mencapai 1120 kVA. Selain itu, disiapkan juga genset 8 unit dengan kapasitas 100 hingga 250 kVA. Untuk lokasi groundbreaking di Hotel Nusantara dan proyek infrastruktur IKN, kami siagakan petugas khusus dan menyediakan genset serta UPS di masing-masing lokasi acara. Ini untuk memastikan kelistrikan terjaga selama prosesinya, ujar Darmawan. Ia menambahkan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi tim lapangan, seperti medan jalan yang sulit ketika penempatan genset dan UPS di lokasi proyek IKN. Kendati demikian, kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak membuat backup kelistrikan dapat tersedia tepat waktu. Kami juga menyiapkan SOP dan penanganan ekstra melalui petugas tambahan untuk standby di genset serta UPS. Pola pengamanan pasokan listriknya sudah kami siapkan secara sistematis, kata dia. Tidak hanya saat kunjungan Presiden, PLN juga telah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam masa prakonstruksi IKN Nusantara di Kalimantan Timur, termasuk menyiapkan sistem kelistrikan berbasis pada pasokan listrik ramah lingkungan dengan didukung teknologi pintar untuk Istana Kepresidenan di IKN. IKN tidak hanya dibangun pemerintah, tapi juga dunia usaha. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh dunia usaha. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat melakukan peletakan batu pertama, atau groundbreaking Hotel Fasanta di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Sabtu, 23 September 2023. Kita hanya ingin menyampaikan kepada dunia usaha bahwa pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi dunia usaha juga sudah masuk, ujar Presiden. Ini merupakan groundbreaking hotel kedua di kawasan IKN setelah Hotel Nusantara pada 2 hari lalu. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah melakukan groundbreaking untuk Pusat Pelatihan Nasional PSSI dan sebuah rumah sakit.
Presiden pun meminta agar setiap bulan dilakukan prosesi peletakan batu pertama untuk berbagai proyek di IKN. Setiap bulan harus ada groundbreaking berikutnya dan saya akan datang ke sini setiap bulan, dan jadwalnya memang sudah ada di kepala otorita, IKN, ungkapnya. Dengan adanya berbagai peletakan batu pertama tersebut, Kepala Negara berharap akan menjadi motor percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden juga berharap akan makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN, baik hotel, rumah sakit, universitas, hingga taman safari. Tadi malam juga kita bicara untuk taman safari dan lain-lain akan segera dimulai di Ibu Kota Nusantara, imbuhnya. Di akhir sambutannya, Presiden pun mengapresiasi para investor yang mau menanamkan modalnya di IKN. Presiden meyakini bahwa para investor sudah melakukan kalkulasi bisnis yang baik dalam berinvestasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para investor yang telah menanamkan modalnya. Saya rasa mereka menanamkan modalnya di sini sudah melalui kalkulasi yang matang karena ini bukan investasi sia-sia, pasti mereka mau untung, tandasnya. Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Proyek Istana Negara dan lapangan upacara di IKN telan Rp1,34 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, IKN, menelan dana Rp1,34 triliun. Sri Mulyani mengatakan progres pembangunan proyek tersebut saat ini sudah mencapai 27,5%. Saya memeriksa papan penjelasan kemajuan proyek pembangunan gedung Istana Negara beserta lapangan upacara, yang bernilai anggaran Rp1,34 triliun dengan kemajuan mencapai 27,5%, kata Sri Mulyani dalam unggahan Instagram, Sabtu 23 September. Sri Mulyani juga menjelaskan keseluruhan proyek pembangunan di IKN saat ini sudah mencapai 38%. Terakhir saya meninjau IKN masih belum ada bangunan apapun, bahkan lokasi titik nol masih sekedar tonggak semen biasa. Kemajuan yang luar biasa, dengan tantangan alam yang tidak mudah dan kecepatan yang hebat, ucap dia. Sri Mulyani pun memuji kinerja tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, yang telah gesit membangun proyek pemindahan ibu kota negara tersebut. Salut atas komitmen dan dedikasi tim PUPR. You are simply the best, ucap Sri Mulyani. Sri Mulyani menemani Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan di IKN pada Jumat 22 September atas undangan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dalam kunjungan itu, Jokowi meletakkan bilah pertama Istana Garuda. Progres kantor Presiden yang ada di Ibu Kota Nusantara, September ini sudah 38%, dan 38% ini kita sudah mulai memasang bilah-bilah, ungkap Jokowi di IKN, Jumat 22 September. Jokowi menargetkan Istana Garuda akan selesai dibangun pada Maret 2024. Ia menyebut kantor Presiden di IKN berbentuk burung Garuda mengepakkan sayap dengan lapisan 4.650 bilah baja.